Gadis itu tanpa sengaja melirik ke arah pinggang si paman penjual sate. Terkejut menemukan, ternyata ada gantungan kunci mobil Rolls-Royce di sana. Dan di depan pintu juga terparkir mobil yang sesuai. Maka dia dengan rasa ingin tahu bertanya dengan suara lantang. Mobil di depan pintu itu milikmu? Ah, itu sepeda motorku untuk mengantar pesanan. Kamu menggunakan mobil ini untuk mengantar pesanan. Sepeda motor listrik di sebelah sana. Gadis itu tidak menyangka paman itu begitu humoris. Maka dia mulai merasa sedikit tertarik padanya. Meskipun begitu, gadis itu memiliki perusahaan yang cukup besar di kota itu. Namun perusahaannya seringkali mendapat tekanan dari pesaingnya. Tekanan kerja juga semakin meningkat. Hanya ketika dia makan malam di sini bersama paman, barulah dia merasa lega. Namun yang tidak diketahui gadis itu, bahwa paman yang hanya bisa memanggang cumi-cumi ini, tidak sembarangan, melainkan bos besar di balik layar dari konglomerat terbesar di kota. Pada hari itu, paman ini berada di pesta pernikahan teman lamanya. Dia keluar dengan mabuk berat. Tidak disangka, seorang gadis tiba-tiba berlari ke arahnya. Akibatnya, keduanya bertabrakan. Ternyata, gadis itu memiliki masalah bisnis yang belum terselesaikan. Dan dia juga ditipu oleh pedagang yang tidak jujur. Dia melarikan diri dengan panik. Dan akhirnya tidak sengaja menabrak paman ini. Ketika keduanya melihat wajah satu sama lain, mereka sama-sama terkejut. Ultraman. Bos Li Xiaofei ada di sini. Jangan bicara, apa yang bisa kamu bantu? Orang biadab macam apa yang berani menyentuh tunanganku? Aku tidak pernah bertunangan denganmu. Yang kita bicarakan tadi hanya tentang pendanaan. Pendanaan itu sebenarnya adalah menjual perusahaan, bukan? Mengapa tidak menjualmu dan Dingseng kepadaku sekaligus? Aku bukanlah barang dagangan, apalagi menjual diriku kepadamu. Jadi kamu menganggap mas kawinku sebagai pelacur? Jaga mulutmu bersih. Saya akan segera mentransfer uang muka untuk pendanaanmu. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu di sini pura-pura sombong apa sih? Bos kita tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Lepaskan tangannya. Kalau tidak, saya akan menyuruh orang lain untuk memotongnya. HMPH, aku sudah pernah melihat orang sombong. Belum pernah aku melihat seseorang searogan kamu. Tanpa alasan langsung ingin memotong tangan dan kaki orang. Pemuda itu tidak menghiraukan perkataan paman. Dia malah bertanya kepada gadis di sebelahnya siapa pria itu. Dia bukan petugas kebersihan hotel ini, kan? Kamu bisa saja mencari orang yang membersihkan toilet. Hanya ingin menjauh dari hubungan dengan saya. Dia adalah teman baik saya. Teman yang datang menjemput saya kembali ke kantor. Saya pernah bertemu dengan bos ini. Namanya Xiao Hai. Dia penjual cumi panggang di Chengdu. Hahaha, Fei Fei. Cukup cari seseorang yang menjual cumi panggang. Orang tua itu hanya ingin menakut-nakuti kamu. Bodoh atau anggap aku bodoh saja. Mereka meminta pria tua itu segera menjauhkan tangannya dari gadis itu. Namun pria tua itu malah tidak melepaskan. Malah ia memeluk bahu gadis itu dengan lancar. Dan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya. Gadis itu langsung bingung setelah mendengarnya. Pria tua itu berbisik kepada gadis itu untuk mengenali dengan baik. Kalau tidak, bagaimana cara mengusir mereka pergi? Fei Fei, yes. Kamu mencari seorang penjual cumi-cumi panggang sebagai pacarmu. Aku senang, aku mencarinya, aku juga tidak mencarimu. Li Zong, bos ini, hampir bisa menjadi ayahmu. Marah. Aku bilang padamu, aku minum terlalu banyak. Lagi minum, aku akan memukulmu dengan botol. Bukan hanya kamu yang jual cumi-cumi panggang. Kamu berpura-pura apa di sini? Aku bilang padamu, aku memiliki kewarganegaraan asing, tahu. Kalau kamu memukulku, itu akan menjadi insiden diplomatik. Saya melakukan apa yang saya bisa, saya adalah Zhao. Hari ini aku akan menghentikanmu. Apakah kamu datang untuk mengacaukan pernikahanku? Jia, dia juga adalah orang Tianyi. Dia hanya mitra kerja Tianyi. Maaf, Xiao. Maafkan Xiao, membuatmu tertawa. Bukan Jia. Dia hanya seorang penjual cumi-cumi. Lebih baik kau menjaga mulutmu. Xiao ini adalah tamuku. Jika kamu tidak ingin kerjasama dengan Tianyi dibatalkan, mohon segera minta maaf kepada Xiao. Aku hanya memberimu 5 detik. Aku melihat kejujuranmu. Maaf, aku terlalu banyak minum dan membuat masalah. Aku tidak tahu kalau kamu tamu pengantin wanita. Tidak cukup jujur. Penyiksaan kehidupan yang menipu. Orang seperti itu harus diajari pelajaran. Dia tidak belajar dari kesalahannya. Tuan Xiao, maafkan saya, Nyonya Li. Saya menyebabkan masalah bagi kalian. Pergi sebagai hukuman.
Kerjasama dengan Tianyi akan turun satu tingkat. Renungkanlah dengan baik. Jangan sentuh aku. Tidak dengar mereka menyuruh kita pergi. Maafkan saya, Tuan Muda. Tadi di pesta, saya di rumah. Kerjakan dengan baik. Saya optimis tentang Anda. Terima kasih, Tuan Muda. Kamu urus tamu-tamu. Om, sebenarnya siapa kamu? Tetangga tua itu takut saya akan mengadukan ke ayahnya. Tidak sadar, Om, kamu bilang kamu sudah tua, masih suka mengadu belakang. Gadis itu tidak ragu lagi. Kerjasama pendanaan yang dia bicarakan dengan orang lain juga gagal total. Sekarang dia harus segera pergi ke lokasi pesta, cari seorang investor. Kemudian gadis itu juga dengan tulus berterima kasih kepada paman, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, Om juga menelepon seseorang untuk menjemputnya kembali ke hotel. Kemudian gadis itu baru saja sampai di depan hotel, dan melihat mobil mewah berhenti di depannya. Yo, Fei Fei pergi kemana? Wah, sangat kebetulan, Pak Han. Saya sedang berencana pergi ke hotel bintang. Bisakah kamu? Aduh, kenapa Li ingin saudara perempuan saya bergaul denganmu? Aduh, pacarmu yang jual cumi panggang itu di mana? Dia tidak punya mobil. Saudara perempuan Tong Lei adalah sepupu saya. Yang tadi kamu menindas Tong Lei. Catatan saya sudah dicatat. Tong Lei tidak bisa mengatasi kamu. Saya punya banyak cara. Kak, ini adalah masakan Korea tua yang jual ikan panggang. Kakek tua, apa yang kamu banggakan? Tidak takut mati muda? Aduh, sepertinya permintaan maafmu tadi tidak tulus. Kenapa tidak bisa menang? Mencari bantuan. Aku bilang padamu, kalau aku tahu sebelumnya, saudara perempuan saya adalah anggota Alpha Corporation. Aku sama sekali tidak takut pada takdir. Alpha baru saja datang ke kota ini, sedang mencari sasaran untuk menegakkan kekuasaan. Li Xiaofei tidak akan pergi ke Hotel Treasure untuk menghadiri pesta dansa. Pergi ke sana adalah wilayah saudara perempuan saya. Tidak apa-apa, bukankah kamu sedang berkencan dengan orang tua ini? Tunggu sampai Ding Seng bangkrut. Apakah kalian berdua bisa pergi bersama ke pinggir jalan untuk memanggang cumi-cumi? Mobilku sudah datang. Bagaimana jika aku mengantarmu menunggu? Di mana mobilmu? Itu gerobak dorong yang menjual cumi-cumi panggang, benar kan? Bagaimana orang tua ini bisa mengendarai mobil ini? Mobil ini milikmu, milik temanku. Aku menghabiskan 5.000 yuan untuk menyewa selama 1 hari. Terima kasih banyak hari ini karena membantu saya keluar dari kesulitan. Oh ya, ini uang sewa mobil. Ah, tidak banyak uang. Terima kasih kamu. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu ke Hotel Baozan. Oh ya, Paman. Ya, hari ini aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Bagaimana jika aku mengantarmu masuk? Tidak perlu, tidak perlu. Kamu tidak bisa masuk ke pesta di Hotel Baozan ini. Aku hanya berpikir, aku harus segera melakukannya sebelum Han Xia datang. Dapatkan beberapa investor. Hanya dengan menyelamatkan Ding Seng. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Paman. Mengatakan hari ini sangat berterima kasih. Kemudian keponakan pria tua datang dan memberitahunya, mengatakan bahwa ada kebocoran besar dalam rahasia perusahaan akhir-akhir ini. Jadi sekarang ingin meminta pria tua untuk kembali mengendalikan Tianyi Group. Paman itu merespon dengan mendengar ucapan tersebut. Dia sekarang ingin pergi ke sebuah hotel untuk menyelidiki, dan meminta keponakannya untuk membantunya menyiapkan setelan jas. Tentang hal lain, akan dibicarakan nanti. Tidak lama kemudian, pria tua itu segera mengganti pakaian dan tiba di tempat pesta. Begitu masuk, dia langsung melihat gadis itu. Terlihat gadis itu sedang berusaha keras dengan para investor besar, mencari investasi pada saat itu. Tiba-tiba gadis itu melihat pria tua itu muncul di tempat pesta. Dia juga sangat terkejut. Segera mendekat dan bertanya kepada pria tua bagaimana dia bisa masuk. Tidak cukup hanya mengganti pakaian. Tuan Jiao, angin apa yang membawa Anda ke sini? Inilah yang sedang Anda lakukan. Nona Jin adalah pengunjung tetap saya. Selalu makan di tempat saya. Kemampuan memasak Anda memang bagus. Saya tidak pernah menyangka. Bahkan Nyonya Jin juga sering datang ke toko Anda. Baiklah, silakan berbicara dulu. Saya akan pergi dulu ya. Baiklah.
Oh, Tuan Xiao, pacar kecil, apa pacar kecil? Jangan asal bicara, dia juga sering datang ke tempat saya. Baiklah, apa yang kamu katakan begitu saja. Benar, Pak Xiao, saya adalah Chen Wanfang dalam acara pesta kali ini. Jika kamu dan pacarmu memiliki masalah, hubungi saya kapan saja, bukan pacar. Bagaimana percakapanmu dengan mereka? Saya mencari-cari tapi tidak menemukan satupun yang bersedia. Suara bel. Nyonya Fang Hanxia sudah tiba. Mei benar-benar membiarkan kedua orang ini masuk. Masuk saja. Mereka hanyalah dua badut. Direktur pengembangan produk Divine. Mundur 6 bulan yang lalu. Ya, benar. Saya melihatmu saat saya mengirim makanan untuk Tianyi. Kamu karyawan Tianyi, kan? Jangan bicara omong kosong. Kakak perempuan saya sudah mengundurkan diri dari Tianyi tahun lalu. Sekarang Chief Technology Officer, CTO, Konsorsium Alpha. Kamu mengerti kan? Kamu ingin mengelabui aku ya? Apa tujuanmu? Tentu saja saya ingin menarik lebih banyak pelanggan untuk bisnis saya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Jadi begitu. Orang-orang kelas atas makan steak dan foie gras. Benar-benar tidak tahan denganmu yang seperti sampah ini. Pesta tari Fei Fei akan segera dimulaikan. Apakah kamu sudah menemukan pasanganmu? Belum menemukannya. Kalau kamu tidak punya pasangan, apa gunanya? Ini acara minum-minum untuk urusan bisnis. Kalian berdua jangan main kartu di luar jalur. Aku adalah pasangannya. Hahaha, jangan bercanda. Aku melihatmu. Hampir seperti menari tarian lapangan. Tuan tua, jangan usil. Ini tidak ada nenek tua yang bisa membantumu. Tidak ada pasanganmu yang suka mendengarkan itu. Lagu itu, apa namanya, sangat keren dengan gaya etnisnya. Hahaha, cepat pergi. Yang diputar di sini semuanya adalah piringan hitam bah. Tidak ada musik tari lapangan yang kamu sukai. Xiao Han, jangan begitu. Di sini adalah dia. Jangan bicara dulu. Aku benar-benar tingkat 3 standar nasional. Kalau kamu tingkat 3 standar nasional, aku akan menunjukkan kebalikan minum sambil minta maaf. Bagaimana? Kesepakatan sudah jadi. Nanti aku akan minum sambil berdiri terbalik. Kamu merasa dihormati, kan? Jangan turun ke tingkat mereka. Penjaga keamanan. Saya sebagai pihak penyelenggara, batalkan kualifikasi mereka untuk menghadiri acara. Usir mereka dari sini sekarang juga. Tuan Jin tidak bisa mengganggu saya, jangan khawatir. Mereka adalah tamu istimewaku. Nona Han adalah temanmu, sebagai mitra penyelenggara. Jangan langsung mengintimidasi saya. Hari ini aku akan membuat semua orang tahu. Alpha Corporation kita tidak bisa dianggap remeh. Jangan mengganggu kekuatan kakak perempuan. Kalian berdua, hari ini tidak ada Jin Qiao yang mencampuri urusan di sini. Bahkan Yesus pun tidak bisa menghentikan kalian. Semua yang ku dengar. Saat ini berdiri di samping Li Xiaofei, ini adalah makanan khas lama. Itu adalah pacarnya. Hanya seorang pemulung tengah usia yang menjual cumi panggang di pinggir jalan. Mari kita memberikan tepuk tangan selamat datang. Katakan saja, aku bisa menanggungnya sendiri. Hal ini tidak ada hubungannya dengan anak-anak. Ah, pasangan angsa yang malang. Aku hampir menangis karena terharu. Hei, segera bawa orang dan hancurkan toko panggang itu untukku. Jangan biarkan tikus itu lepas. Tidak, jangan dihancurkan. Li Xiaofei, lebih baik kamu pedulikan dirimu sendiri dulu. Sekarang hanya tinggal 6 orang. Cerita selebriti juga hanya tersisa 6 episode. Toko panggang juga hanya tersisa 6 episode. Kamu. Ah, aku sangat takut. Tapi hari ini aku memiliki dukungan dari kakak perempuanku. Itu adalah kalian berdua. Presiden Korea Alpha baru saja menetap di Haisi. Pada hari pertama, kamu sudah membuka aksi pembunuhan besar-besaran. Tidak takut meninggalkan reputasi buruk. Seperti kalian yang menjadi CEO pedagang minuman kecil seperti ini. Tidak akan mengerti. Pasar seperti medan perang. Tangan tidak cukup kuat. Pantas saja kena pukul. Menganggap penindasan terhadap yang lemah begitu mulia. Dan kamu, Patua, toko panggangmu tidak layak disebutkan. Saya menghentakkan jari saya dengan sembarangan. Itu akan lenyap.
Apakah Anda mengerti arti kehancuran keluarga dan kematian? Masakan tradisional. Sekarang saya akan membiarkanmu mengemis di jalanan. Harga saham Ding Seng hanya tersisa 40%. Sudah mulai bangkrut. Xiao Han, Ding Seng tidak boleh bangkrut. Jangan tarik saya. Tinggal 5 menit lagi. Jika tidak minta maaf sekarang juga, Alpha akan terus menghancurkan. Saya tidak berniat melawan Alpha. Mohon bantuannya, Miss Hansia. Menaikkan harga saham. Mengembalikan Ding Seng ke keadaan semula. Mengapa saya harus membayar tagihan atas kesalahanmu? Lagi pula, permintaan maafmu juga tidak tulus. Kamu, dan kamu, pedagang Xiangsan, minta maaf sekarang juga. Seseorang akan menghancurkan toko saya. Lihatlah ke belakang. Harga saham masih stabil. Masakan tradisional. Kamu bilang kamu ingin melindungi toko kamu. Aku masih bisa percaya padamu. Kamu bilang kamu ingin menjaga harga saham stabil. Baiklah, naik ke panggung dan minta maaf dengan berlutut. Aku akan membiarkanmu menyimpannya. Aku bersujud kepada langit dan bumi. Hormatilah orang tuamu. Aku tidak akan pernah berlutut di depan kalian berdua. Kalian dua orang brengsek. Saya memperingatkan Anda. Memperingatkan aku. Segera keluarkan orang-orang itu dari sini. Kamu pikir kamu siapa? Memperingatkan aku. Segera keluarkan orang-orang itu dari sini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak memiliki hak apa-apa untuk memperingatkanku. Aku beritahu kamu. Ini bukanlah pesta pernikahan Lu Jiajia. Tua-tua keladi, simpan kesombonganmu yang bodoh. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan lembut hanya karena usiamu yang tua. Aku tidak akan menahan diri terhadap bawahanmu. Tuan Xiao, jangan marah dulu. Lihatlah, siapa ini? Ini adalah istri kamu. Atau ibumu? Jika kamu tidak minta maaf lagi, bawahanku harus membelah papan ini dan membakarnya sebagai kayu bakar. Jangan sentuh plakat itu. Milikmu. Aku akan memegang kunci kelemahanmu. Berak di atas kepalamu. Bagaimana? Pukul aku. Anda bertarung di sini. Penakut tua yang tak berguna. Dengan sikapmu seperti itu, kau masih ingin menggoda wanita. Ya, permintaan maaf itu tidak tulus. Mari minum. Datanglah. Bawa mobil minuman. Hari ini, konsorsium Alpha resmi masuk ke kota. Kita butuh sasaran untuk dikorbankan. Dan kamu Li Xiaofei, nasibmu adalah kota. Akibat bagi semua orang yang melawan Alpha, harga saham yang berkembang telah turun 20%. Waktu yang tersisa untukmu, tidak banyak lagi. Kamu, halo, bakar plakat kelompok tua itu untukku. Kamu, rekam dan kirimkan videonya. Aku minum, itu sudah benar. Baik. Aku minum. Apakah kau seorang pria, memaksa wanita untuk minum? Kau seorang pria. Kau seorang pria, minumlah mobil minuman ini untukku. Seseorang datang. Ambil kursi. Saya senang membantu. Karena kalian lelah minum. Aku akan membantumu minum. Buka mulutmu. Bukankah kamu suka minum? Buka. Makanan khas. Aku ini orangnya. Juga senang membantu. Sangat masuk akal. Toko panggangmu sudah kubakar. Kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Benar kan? Ini 100.000. Restoran barbecue Anda. Milikku sekarang. Kakak perempuan. Aku bosan bermain. Mari kita bakar toko ini. Halo. Mulai. Bakar toko. Sepertinya saatnya membuat harga saham yang booming menjadi nol.
Xiao Ze. Aku tidak bisa bertahan lagi.